Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan Lexi. Kali ini saya membacakan seperti apa kira-kira spirit yang dimiliki oleh Aquarius. Di sini saya menyediakan 4 pile. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pilihlah kartu yang menurut kamu sesuai dengan kata hati kamu. Tidak menutup kemungkinan. Mungkin pesan dari setiap pile ini adalah yang kamu butuhkan di minggu ini. Kita mulai dari pile yang pertama. Ada octopus. Octopus memiliki elemen air, water. Dia memiliki banyak kaki, ada 8, dan setiap kaki ini memiliki serat, dimana ketika dia udah merasa nyaman di suatu tempat, dia akan lengket di situ. Juga ada kepala yang besar. Ini menjadi pusat. Saya ngerasa ini adalah pemimpin, the center, pusatnya. Kalau negara kan pusat ibu kotanya di mana? Rumah tangga siapa yang menjadi leadernya? Orang tua. Di perusahaan mungkin ini, atau bisa jadi kamu yang memilih pile ini adalah seorang leader. Kalau bukan seorang leader, bisa jadi kamu dealing dengan pimpinan kamu. Dan sepertinya harus ada kerjasama yang baik. Kalau ada kerjasama yang baik, maka proyek yang dikerjakan bersama akan menghasilkan nilai dan kualitas yang bagus. Karena ini semua terkoneksi, terhubung nih kakinya yang ke-8 ini ke kepala. Kalau kamu keluar dari zona ini, artinya ada patahan, ada bleeding, ada pendarahan, ada yang terluka, sakit kan gitu ya. Sama juga dengan hubungan relationship. Kalau kamu terputus, udah gak sesuai lagi prinsip hidupnya dengan pusatnya ini ya, dengan pimpinan ini, kamu let's say salah satu dari kakinya. Kalau kamu memutuskan diri dengan pusat, ya pasti akan ada rasa sakit, luka, ada kesedihan. Saya ngerasa spirit ini sedang memberikan kamu pesan bahwa kerjasama yang baik dengan teamwork kamu, orang-orang di sekitar kamu, di mana kamu berkembang, bertumbuh menjadi lebih baik lagi sekarang dibandingkan yang dulu, perlu dijalin dengan baik, dengan bijaksana, supaya teamwork ini menghasilkan pundi-pundi yang lebih baik lagi. Oke. Sekarang ke pile yang kedua, ada Cobra. Cobra elemen fire, api. Cobra ini kita tahu dia tuh sebenarnya nggak besar banget, ukuran badannya nggak besar banget, tapi dia berbisa, beracun. Kalau dia diganggu, dia bakalan membuka kepalanya lebar. Atau bisa jadi bukan kamu si kobranya, tapi seseorang yang dealing sama kamu. Dan untuk kamu yang memilih pile yang kedua ini, mungkin perlu berhati-hati di minggu ini supaya nggak kena racun. Di satu sisi dia memiliki tubuh yang fleksibel, muter-muter. Sebenarnya dia bisa beradaptasi. Cuman jangan coba-coba untuk mengganggu aku, apalagi menyakiti aku. Maka aku akan menggigit, bisaku beracun, mematikan. Seperti itu dia. Ini bisa jadi adalah spirit kamu atau spirit yang dealing sama kamu. Kalau ini adalah spirit yang dealing sama kamu, baik ini lingkungan atau orang-orang sekitar kamu, perlu berhati-hati, jaga perkataan, respon, tindakan, supaya kamu enggak terjerat pada bisa tadi. Oke, untuk pile yang ketiga, butterfly dengan elemen udara. Kupu-kupu memiliki proses hidup mulai dari telur, larva, kepompong, jadilah dia kupu-kupu. Ada prosesnya. Spirit kamu di minggu ini ya seperti itu. Mungkin kamu suatu ketika ngerasa down karena kondisi keuangan kamu, lantas kamu membandingkan diri kamu dengan orang-orang di sekitar kamu atau teman-teman kamu yang lebih mapan daripada kamu, terus kamu ngerasa gagal.
seperti nggak mampu, kalah. Tapi yang namanya setiap manusia kan ada prosesnya. Dan background, pendidikan, lingkungan di mana kamu dibesarkan juga mempengaruhi proses keberhasilan seseorang itu. Warren Buffett pernah bilang loh, kalau saya dilahirkan di Afrika dengan kondisi kehidupan seperti anak itu, dia menunjukkan salah satu anak Afrika, aku nggak akan mungkin seperti yang sekarang. Keberhasilan itu juga didukung faktor pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan. Kadang tetangga juga bisa mempengaruhi keberhasilan kita. Kalau tetangganya terus ngajak berantem kan habis pikiran, terkuras pikiran, energi kita. Jadinya asik mikirin ngomongin tetangga. Terakhir kurang fokus pada proses diri untuk menjadi lebih berkembang, lebih sukses, lebih fokus terhadap karir. Oleh karena itu perlu dipahami untuk kamu yang memilih pilihan ketiga ini, setiap orang memiliki dan menjalani prosesnya masing-masing. Kadang kita harus kembali lagi ke belakang atau mengevaluasi lagi diri kita, perjalanan kita dari belakang, apa yang menyebabkan mungkin proses kamu lebih lama dibandingkan proses orang lain. Kalau kamu ketahui semua hambatan-hambatan tadi, kamu nggak akan ngerasa gagal dibandingkan orang lain. Setiap orang itu punya time zone-nya, zona waktunya masing-masing untuk berhasil. Ada yang duluan, ada yang mungkin belakangan, tapi pada akhirnya tetap berhasil juga. Sama seperti kehidupan manusia ini juga ya kan. Ada yang duluan lahir ya dia ya otomatis lebih tua, lebih cepat mati kan gitu kan. Yang baru lahir ya karena dia baru lahir ya dia muda, tapi dia akan mengalami proses penuaan juga, pada akhirnya ya mati juga. Kesuksesan, keberhasilan juga seperti itu. Zona kesuksesan itu ada waktu-waktunya, seperti Presiden Trump, tunggu tua dulu baru jadi presiden. Ada orang, dia baru tamat kuliah udah langsung CEO, tapi umur 50 tahun udah mati. Apa yang perlu kita pahami sebenarnya adalah bagaimana kita bisa terus berkembang, memahami setiap prosesnya, belajar dari setiap proses, tidak henti-henti, terus berjuang hingga kamu menemukan titik akhir. Yaitu apa titik akhirnya? Tujuan kita hidup apa? Tentunya bahagia. Bahagia karena apa? Dapat rumah, dapat mobil, punya pekerjaan yang menetap, jadi PNS, atau mungkin kamu bisa mendirikan bisnis sendiri. Setiap orang memiliki goal utamanya di kehidupan nih. Sama seperti kupu-kupu ini. Dia tujuan utamanya dia hidup apa? Jadi kupu-kupu kawin udah mati. Jadi tujuan dia itu adalah untuk kawin. Tujuan kita manusia untuk apa? Mungkin perlu dievaluasi lagi kembali ya, karena nggak semua orang tujuan hidupnya untuk kaya doang. Ada orang yang tujuan hidupnya pengen sederhana aja tapi setiap bulannya berkecukupan, hidup bahagia, punya pasangan setia, punya anak-anak yang mencintai orang tuanya, yang mau berusaha mandiri, bertanggung jawab. Yang terakhir ada Fox. Elemennya bumi. Rubah ini identik dengan kepintaran, kelicikan. Dia ini pandai memanipulasi, cerdas dia di dalam mencari makanan. Artinya dia bisa bertahan hidup dari kecerdasan dia tadi. Bahkan di dalam cuaca yang keras sekalipun, dia bisa bukan hanya melindungi dirinya sendiri aja, tetapi juga bisa melindungi anak-anaknya. Dia independen, seperti serigala, cuman badannya lebih kecil daripada serigala. Rubah termasuk hewan yang independen. Dia enggak seperti serigala yang hidup berkawanan. Dia ini hidup menyendiri, berburu, tidur,
nggak bergantung dari anggota sejenisnya yang lain. Juga dia ini suka bermain, kadang suka melakukan hal-hal yang konyol, makanya rubah diidentikan dengan karakter yang nakal gitu. Kadang nakal-nakal sedikit itu memiliki keunikan tersendiri. Kalau kita terlalu seriusan, jadi monoton, gak seru. Berteman sama orang yang monoton kan gak seru. Tapi kalau ada nakal-nakalnya sedikit, ada tindakan-tindakannya yang agak konyol sedikit, ini seru dijadikan sebagai teman. Dia ini suka bermain dengan rubah sejenis yang lainnya, dengan benda-benda juga dia suka bermain. Kamu yang memilih pile ini mungkin memiliki spirit seperti ini, atau bisa jadi kamu yang dealing dengan seseorang yang memilih spirit seperti ini. Bisa juga ini jenis spirit yang kamu butuhkan di minggu ini untuk menghidupkan suasana hati kamu, ya, karena rubah senang bermain. Mungkin kamu butuh ini permainan tertentu untuk menghidupkan suasana hati kamu. Jangan terlalu serius di dalam menghadapi dunia yang fana ini gitu ya. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan aja, dianggap ini reading for fun ya. Oke, terima kasih. Semoga berbahagia. Goodbye.